dengan 5 catatan. Ya. Nah, kemarin sudah disampaikan ya beberapa terkait RUU Cipta Kerja ini tidak memiliki urgensi dan kegentingan memaksa, kemudian tidak melibatkan ya banyak pihak, artinya cacat substansi dan cacat prosedur. Kemudian kita juga melihat RUU Cipta Kerja ini bergeser dari semangat Pancasila, ya, tidak kemudian berkeadilan sosial, yang mana dalam pasal-pasalnya lebih cenderung kapitalistik dan neoliberalistik. Kemudian kita juga melihat RUU Cipta Kerja ini, ya, hak kepentingan kaum pekerja berpotensi sangat-sangat dihilangkan, dipinggirkan. Kemudian yang kedua, terkait pembahasan Omnibus Law, implikasinya besar sehingga perlu pencermatan yang dalam, ya, dibahas satu-satu lebih teliti, tidak seperti sekarang kesannya terburu-buru. Dan 5 poin inilah yang kemudian menjadi catatan penting kami sehingga kami kemudian menolak. Mengapa kemudian kami meminta ya agar dibahas dulu sebelum pemerintah menyampaikan? Karena ini jelas ada penolakan dari kami. Paling tidak kemudian jangan langsung diambil putusan ya, pengesahan terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini. Pak Irwan, jelas. Ya. Sebenarnya poin apa krusial yang ingin Anda sampaikan tapi ternyata tidak jadi di ruang sidang? Ya, kita ingin ditunda pembahasan RUU Cipta Kerja ini, kita ingin ditunda. Tapi ini bagaimanapun di sidang perdana ini ada 2 fraksi yang menolak. Tentu ini harus dibicarakan dalam sidang paripurna. Tidak serta-merta kemudian ya pimpinan ya berdasarkan ada 7 fraksi yang setuju kemudian mengambil keputusan pengesahan. Ini kan terlalu terburu-buru mengabaikan hal yang muncul di publik. Oke, baik. Artinya apa yang ingin disampaikan kemarin sudah disampaikan juga kepada publik ya. Sekarang saya ingin ke Pak Hendrawan dari PDIP. Ini bagaimana Anda melihat ternyata PDIP sebagai salah satu partai yang mendukung atau fraksi yang mendukung Undang-Undang Cipta Kerja ini menimbulkan kontroversi di masyarakat, di kalangan buruh, di kalangan pekerja. Banyak demo hari ini. Ya, jadi pertama kami menghargai sikap apapun yang disampaikan oleh partai politik dalam forum paripurna. Tetapi saya kira semua orang bisa melihat bagaimana proses pembicaraan tingkat 1 dalam forum panja melalui kanal YouTube, melalui televisi parlemen, bagaimana fraksi kami di Badan Legislasi berusaha mengawal RUU ini secara kritis, secara objektif, dan bahkan ya kalau coba dilihat daftar inventarisasi masalah yang kami sampaikan, itu sangat komprehensif dengan tetap memegang teguh mandat konstitusi dan kepentingan rakyat Indonesia. Itu sebabnya kami meminta agar semua jajaran, teman-teman kami di Serikat Pekerja untuk membaca dengan cermat undang-undang yang disahkan kemarin sore. Karena ada informasi yang menurut saya diputarbalikan. Misalnya tentang uang pesangon yang 32 kali itu. Berita-berita yang beredar seakan-akan uang pesangon itu ditiadakan. Padahal yang sesungguhnya pemerintah menyampaikan dari 32 kali gaji, ya, tetapi dalam kenyataan dalam praktek hanya 7% perusahaan yang mengikuti ketentuan itu. Karena apa? Karena perusahaan tidak mampu untuk memenuhi ketentuan 32 kali. Pak Hendrawan. Itu sebabnya kita memilih. Tapi kan posisinya berkurang, Pak, dari 32 ke 25. Silakan. Dan itu pun tidak ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. 19 perusahaan, kemudian sisanya dibebankan ke negara. Jadi saya ulangi lagi, tadinya 32 kali. Oke. Tadinya 32 kali. Tetapi hanya 7% perusahaan yang mematuhi itu. Karena apa? Karena perusahaan, ini kan kami harus menyerap semua aspirasi. Aset dijual pun katanya tidak cukup untuk membayar pesangon itu. Itu sebabnya dibuat formula yang lebih realistis. Formula yang lebih realistis itu setelah mempelajari berbagai kondisi di berbagai negara, termasuk yang luar biasa pun. Akhirnya datang dengan formula 19 kali ditanggung pengusaha, 6 kali ditanggung negara. Dalam hal ini APBN melalui mekanisme BPJS Ketenagakerjaan. Oke, baik. Melalui simulasi yang dilakukan,
Melalui simulasi yang dilakukan ternyata penyerapan tenaga kerja lebih tinggi. Kenapa? Pengusaha tidak takut lagi untuk mempekerjakan karyawan. Tidak seperti sekarang, mereka takut mempekerjakan karyawan karena belum apa-apa sudah dibayangi dengan ketakutan tadi. Uang pesangon yang demikian tinggi. Jadi harus dilihat secara objektif. Supaya apa? Supaya kita tidak termakan oleh hoax, ya. Kita tidak menghadapi politisasi dari hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Oke, baik. Kita dapat poinnya, itu salah satu poin keberatan